Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia. Pada hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan yang dimana ini berada pada bab 4 ya, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam keluarga. Jadi pada semester kemarin kita sudah belajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah untuk sosial ya. Jadi dalam ranah masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar hidup Islami warga Muhammadiyah dalam keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka tidak akan pernah luput dari ayah, ibu, dan kita sebagai anak ya. Jadi baik kakak, baik adik, dan kita sendiri. Nah, jadi di Muhammadiyah ini menjadi rumusan penting ya, rumusan penting yang dimana ini selalu menjadi pokok pembahasan utama untuk warga Muhammadiyah ya, sehingga itu sudah ada pedomannya bagaimana dalam keluarga kita menjadi seorang anak, bagaimana dalam keluarga saat kita menjadi seorang istri, bagaimana dalam keluarga saat kita menjadi seorang ayah dan sebagainya. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu memang sudah ada dan sudah banyak sekali pembahasan mengenai adab-adab anak terhadap orang tua, adab-adab orang tua terhadap anak, seperti itu ya. Jadi sudah banyak hubungan antara suami dan istri seperti apa, bagaimana mereka itu saling menghargai pasangan, itu juga sudah banyak di dalam Al-Qur'an. Tetapi agar warga Muhammadiyah dan orang sekitar itu bisa mempelajari secara mudah, maka dirumuskanlah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam konsep keluarga. Oke, anak-anak, pasti ya kalian itu akan teringat ya dengan ayah, ibu ya, dan bagaimana kehangatan rumah tangga. Nah, dan sekarang alhamdulillahnya hikmah di balik corona itu adalah kita lebih banyak untuk bersama dengan ayah dan bunda ya. Jadi saling mengetahui gitu, yang awalnya kedekatan antara orang tua dan anak itu terbatas, maka hikmahnya di sini kita akan lebih banyak mengenal bagaimana orang tua kita akan lebih banyak mengetahui gitu ya, bagaimana besarnya kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Karena kita harus tahu ya bahwa hak anak itu bukan hanya mendapatkan material saja, bukan hanya mendapatkan sekolah yang layak, bagaimana mendapatkan uang saku yang sesuai, tidak. Tetapi di satu sisi hak anak adalah bagaimana dia mendapatkan kasih sayang yang penuh ya, kasih sayang yang penuh yang diberikan oleh orang tua kita, seperti itu ya. Jadi keluarga ya, kalau kita tahu ya, keluarga itu merupakan tatanan masyarakat dalam bentuk yang sangat kecil ya, yaitu terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, dan terdiri dari anak. Nah, ini merupakan sebuah personal ya, jadi sebuah personel ya, yang dimana ini akan menjadi terbentuknya sebuah keluarga, seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan keluarga kalau dia hanya terdiri dari ayah saja ya, tidak bisa dikatakan keluarga kalau hanya terdiri dari ibu saja ya. Jadi ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak, itu adalah keluarga, bisa dikatakan adalah keluarga kecil. Kalau keluarga besar itu sudah mencangkup nenek dan sebagainya ya, saudara-saudara kita. Nah, itu pembahasan tentang keluarga. Dan ini ya, jadi Rasulullah pernah ya, Rasulullah
bersabda ya, ini merupakan kalimat mutiara lah ya, diistilahkan bahwa Rasulullah selalu memberikan wasiat kepada umatnya untuk menjaga hubungan rumah tangga dengan menggunakan 3 fondasi utama, yaitu sakinah ya, yaitu yang merupakan ketentraman, mawadah yaitu saling cinta, dan rohmah saling kasih sayang. Jadi kalau sakinah saja itu tidak cukup, maka di situ harus ada saling cinta ya. Karena kalau dalam satu keluarga tidak didasari dengan cinta, maka tidak akan menjadi keluarga yang utuh seperti itu. Dan tidak hanya sekedar sakinah dan mawadah, tetapi harus ada rohmah, yaitu harus ada kasih sayang. Jadi saling mengasihi, saling menghargai, itu akan terbentuk sebuah tatanan keluarga yang bisa berhasil seperti itu ya. Jadi kan kalau seumpama ada orang menikah, kita selalu 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 mendoakan ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah seperti itu. Jadi karena 3 fondasi ini tidak bisa dilupakan, yaitu tidak bisa dipisahkan, yaitu ketentraman, saling cinta, dan saling kasih sayang. Itu ya. Jadi itu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam konsep keluarga. Lalu ternyata maksud dari warga Muhammadiyah sendiri itu bukan hanya orang-orang Muhammadiyah saja, tetapi orang yang sudah terlibat dalam lembaga, baik kalian yang sebagai siswa, yaitu merupakan sebuah warga dari Muhammadiyah kayak gitu ya. Terus fungsi keluarga dalam pandangan Muhammadiyah itu ada 2. Yang pertama, keluarga itu dibentuk sebagai suatu cara untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan juga untuk melaksanakan kaderisasi. Maksudnya mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam itu adalah bagaimana sebagai orang tua itu tidak hanya mengasihi anaknya, itu memberikan sesuatu yang anaknya suka, terus memberikan apapun yang mereka suka, tetapi di sini adalah bagaimana sebuah keluarga, orang tua itu bisa mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak itu kewajibannya apa? Harus sholat 5 waktu, harus berpuasa, dan sebagainya ya. Jadi bagaimana nilai-nilai keagamaan itu bisa terbentuk ya. Jadi bisa terbentuk oleh anak. Maksudnya untuk melaksanakan kaderisasi seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau di warga Muhammadiyah itu adalah bagaimana anak kita itu bisa mengetahui Muhammadiyah itu seperti apa, sehingga akan menjadi penerus kedua orang tua untuk menjadi warga Muhammadiyah yang baik. Itu ya. Terus yang kedua adalah untuk memberikan keteladanan dalam mengaplikasikan kehidupan Islami. Maksudnya seperti apa ya? Jadi begini. Itu keteladanan maksudnya adalah uswatun hasanah ya. Jadi dalam mempraktekkan kehidupan Islami seperti menanamkan sifat ihsan ya. Maksudnya itu kebaikan, dan bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan yang ma'ruf ya, dengan yang baik, dengan yang terpuji gitu kan. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi gitu kan. Jadi jadi orang tua ya dalam keluarga itu harus saling memberikan keteladanan yang baik. Contoh ya, kalau seumpama ada orang tua kita yang dia itu sukanya mohon maaf berjudi ya. Kalau seumpama ada orang tua yang seperti itu ada dia lalu anaknya tahu kalau dia itu suka berjudi kayak gitu. Nah, itu berarti dia itu tidak memberikan keteladanan yang baik, padahal anak-anak itu adalah orang yang pintar dalam hal meniru ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua
itu anak-anak bisa cepat untuk menangkap dan bisa untuk meniru ya. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak itu adalah peniru ulung, apalagi ketika usianya masih dalam masa pertumbuhan seperti itu. Jadi contoh lagi ya, contoh lagi kalau orang tua kita ingin melarang kita untuk bermain HP, tetapi kenyataannya orang tua kita juga bermain HP, selalu bermain HP di rumah kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin kalian bisa bisa apa ya, bisa ini bisa manut kayak gitu ya, bisa manut pada ternyata ada contoh orang tua kita selalu main HP, entah kepentingan apa seperti itu. Jadi kalau seumpama kita melarang anak-anak kita main HP, maka orang tua itu juga harus bisa 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 membatasi bermain HP ketika memang tidak ada sesuatu yang penting, apalagi saat bersama dengan keluarga. Maka di situ tidak akan bisa menjadikan teladan yang baik untuk anak-anak kita gitu. Jadi contoh kalau orang tua kita juga melarang kita untuk makan berdiri atau minum dengan tangan kiri, tetapi kenyataannya kita melihat bahwa orang tua kita itu sering minum dan makan berdiri, dan minum kadang juga pakai tangan kiri. Lah itu nggak bisa gitu kan, itu nggak bisa untuk memberikan contoh yang baik kalau seumpama orang tua kita juga bisa mengaplikasikan sesuatu hal yang salah kepada kita kayak gitu. Jadi fungsi keluarga itu seperti itu ya. Jadi bisa mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang dimana itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah fungsi keluarga dalam pandangan Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah apa sih aktivitas keluarga menurut Muhammadiyah? Yang pertama adalah kesungguhan dalam mendidik generasi. Maksudnya kesungguhan dalam mendidik generasi ini, kita tahu ya bahwa pada saat ini kita sedang disuguhi oleh era digital ya, yang dimana kita memang tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya teknologi kayak gitu. Bahkan ya itu ternyata pengetahuan tentang teknologi itu juga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat ya, baik yang positif maupun yang negatif. Namanya teknologi ya. Jadi teknologi itu harus kita yang pintar-pintar dalam memainkannya. Kalau seumpama kita itu tidak bisa memilah dan memilih apa ya yang mau menjadi tontonan kita, aktivitas apa yang akan kita lakukan di dalam media sosial, itu akan menjadi sebuah paradigma atau pemikiran yang akan mencetak mindset kita juga seperti itu, merubah pemikiran kita terhadap sesuatu hal. Jadi ini penting banget ya untuk orang tua gitu. Jadi udah banyak bahkan kita mungkin saja kita merasakan ya bahwa ternyata kita itu lebih banyak komunikasinya dengan HP. Jadi bahkan yang dekat menjadi jauh, yang jauh pun menjadi dekat seperti itu. Ada banyak yang tidak bisa memfilter itu. Maka kalau di aktivitas keluarga di dalam Muhammadiyah itu, bagaimana orang tua kita bisa membatasi anak gitu, dan bisa menjadikan anak itu tetap menjadi milik kita gitu. Karena kadang anak itu seperti udah jauh dari kita gitu kan, karena mereka lebih dekat dengan teknologi, dekat dengan orang lain, sehingga tidak ada kekuatan batin antara orang tua dan anak seperti itu. Jadi sehingga salah didik kayak gitu. Jadi menurut orang tua itu yang terbaik buat, maksudnya aku untuk menyenangkan anakku bahagia dengan itu, maka aku harus mengikuti atau menuruti semua keinginan anak. Padahal ternyata itu tidak baik untuk anak, kebaikan anak, sehingga itu menjadi
menjadi pendidikan yang salah juga. Jadi harus pintar-pintar dalam mendidik kalian generasi seperti itu. Terus yang kedua adalah kita harus bersikap ihsan dan menjauhkan diri dari praktik kekerasan. Maksudnya aktivitas di menurut Muhammadiyah itu adalah sama orang tua harus selalu sesama orang tua bahkan anak di dalam keluarga itu harus bersikap baik dan tidak boleh ada KDRT ya, karena kita tahu bahwa di Indonesia itu kekerasan terhadap perempuan ya yang biasanya menjadi korban dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu masih banyak yang berada di ranah keluarga ya. Jadi banyak yang juga bahkan anak ya, kekerasan seksual pada anak banyak yang dicabuli dan sebagainya padahal dia masih berada di bawah umur. Dan bahkan ada pasangan suami istri yang dimana dalam pertengkaran itu bermain tangan dan melakukan sesuatu hal yang memang tidak terpuji itu ya. Terus yang ketiga adalah mempunyai dan membangun kepedulian sosial. Jadi memang Ustazah juga merasa ya bahwa ketika Ustazah kenal dengan orang-orang Muhammadiyah itu luar biasa kalau masalah kepedulian sosial. Jadi bagaimana mereka peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan itu. Jadi kadang pasangan suami istri itu sangat sangat saling mendukung dengan kepedulian sosial, dan ternyata memang ini merupakan aktivitas ya dari keluarga warga Muhammadiyah seperti itu. Jadi sehingga kalau seumpama kita itu menolong tetangga-tetangga sekitar gitu kan, jadi akan tercipta sebuah qaryah thayyibah, jadi masyarakat yang baik gitu. Jadi orang tua itu fungsinya harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga itu akan meningkatkan kepedulian sosial atau kepedulian terhadap orang lain yang bisa ditanamkan kepada anak. Terus yang selanjutnya adalah menciptakan suasana spiritual. Maksudnya itu suasana spiritual itu yang sudah Ustazah jelaskan di depan bahwa anak juga punya hak untuk diberikan aktivitas keagamaan. Jadi seperti mana yang tidak baik, mana yang baik, dan kita harus menanamkan syahadat akidah ya, akidah yang baik terhadap anak-anak kita. Jadi bagaimana di dalam keluarga itu bisa terciptanya kehidupan spiritual. Jadi kalau seumpama sudah waktunya azan, maka apa yang dilakukan adalah mari kita sholat berjamaah. Biasanya kalau ayah dan orang-orang yang cowok itu kan ini ya di masjid, jadi bisalah untuk kedua untuk ibunya kayak gitu, jadi mengajak anaknya untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Apalagi pada masa pandemi ini sebenarnya juga menjadi kesempatan untuk orang tua ya bisa berjamaah di rumah secara bersama-sama kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah bentuk ya, bagaimana sih bentuk perilaku ihsan seorang anak kepada orang tua. Yang pertama adalah anak taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana di dalam Al-Quran itu bahkan tidak boleh mengatakan kata cuma kata doang itu sudah merupakan suatu bentuk yang kedurhakaan terhadap orang tua. Apalagi kalau seumpama kita membohongi orang tua, kalau seumpama kita tidak peduli terhadap nasihat orang tua, bahkan sampai membuat orang tua menangis. Nah, itu sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat keterlaluan gitu. Aja sudah dianggap sebagai anak durhaka, apalagi yang melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati orang tua. Tuh. Terus yang kedua adalah bersikap tawadu dan kasih sayang terhadap orang tua. Maksudnya tawadu ya kita
patuh ya, patuh, terus tidak tidak ngelama seperti itu sama orang tua ya. Jadi seorang anak itu kan harus memang berbakti dengan orang tuanya ya, selalu mendengarkan, memperhatikan apa yang menjadi nasihat-nasihat orang tuanya, apa yang menjadi perintah orang tuanya. Jadi anak tidak boleh membangkang ya, ataupun sampai sampai yaitu melakukan atau mengatakan sesuatu hal yang bisa menyakitkan orang tua. Ya, dan harus memberikan kasih sayang yang tulus terhadap orang tua, karena orang tua kita itu adalah kita tidak akan pernah ada tanpa adanya orang tua kita, dan kita tidak akan pernah tumbuh sampai berumur belasan tahun tanpa orang tua kita. Yang selanjutnya adalah menerima keadaan orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Ya, maksudnya menerima keadaan orang tua seperti ini. Kalau seumpama takdir, maksudnya kita terlahir dari keluarga yang kekurangan, menengah ke bawah, terus kita merasa bahwa saya malu menjadi anak Anda, contoh seperti itu. Saya tidak mau menjadi anak Anda, bahkan saya tidak menerima bahwa saya harus terlahir dari rahim Anda, karena saya tidak sama dengan teman-teman saya yang lainnya. Mereka bisa membeli apa saja, sedangkan saya pun tidak bisa. Saya malu, rumah saya jelek dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan kepada kedua orang tua kita ya. Jadi apapun keadaan orang tua kita, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Kalaupun orang tua kita, mohon maaf ya, orang tua kita ada sesuatu hal fisik dan apanya ya, jadi tidak sempurna dalam pandangan manusia gitu, kita tidak usah malu ya, kita tidak usah malu. Jadi apapun yang terjadi dengan orang tua kita, kita harus bisa menerima orang tua kita. Terus yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga. Kita tahu ya, bahkan mohon maaf udah banyak ya contoh-contoh yang dimana belum berhasil, belum jadi anak sukses, ternyata udah mencoreng nama baik keluarga, baik dengan hamil di luar nikah, baik dengan dipenjara karena kasus kenakalan remaja, baik karena sampai kecanduan narkoba dan sebagainya. Itu namanya kita tidak bisa menjaga nama baik keluarga, kayak gitu ya. Jadi mencuri dan sebagainya. Jadi kita harus bisa untuk menjaga nama baik keluarga. Yang selanjutnya adalah menghormati, menjalin silaturahmi, dan meminta restu ketika akan melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya kita harus aktivitas apapun yang kita lakukan itu kita tidak boleh sampai kucing-kucingan dengan orang tua kita. Jadi berbicaralah dengan jujur apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, kita mau pamit kemana. Jangan bilangnya saya mau kerja kelompok, saya mau les dan sebagainya. Ternyata nggak les, nggak kerja kelompok, tetapi pacaran. Contoh, saya mau pergi ke rumah teman saya gitu. Ternyata bukan pergi ke rumah teman, tetapi malah apel dengan pacarnya, kayak gitu. Itu adalah sesuatu ya, hal yang dimana kita berbohong gitu, berbohong terhadap orang tua kita. Yang pertama, kita udah dapat beberapa dosa ya, udah dosa pacaran, dosa bohong ya, dan yaitu durhaka kepada orang tua. Itu ya anak-anak, itu yang ini nggak Ustazah sampaikan, nggak Ustazah sampaikan semua karena memang banyak sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, adalah bagaimana keluarga itu dibangun dengan kasih sayang baik anak dan juga orang tua. Orang tua punya kewajiban terhadap anak yang harus dilakukan, dan anak juga punya kewajiban kepada orang tua yang harus dilakukan sebagai seorang anak, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa, Ustazah akan bahas minggu depan. Harus diingat-ingat ya, bahwa orang tua kita adalah orang yang terpenting dalam hidup kita. Kita bisa memilih surga, kita bisa memilih pintu
pintu masuk ke surga, ya, kita bisa memilih yang mana saja hanya karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pilihan kalian mau berbakti atau menjadi anak durhaka, karena sudah ada jaminan dan konsekuensinya sendiri. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung chat Ustazah ataupun masuk di ruang chat classroom ya.